dan seluruh ulama yang saya hormati. Acara halaqah silaturahmi akbar 1000 ulama dan pimpinan pondok pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama se-Sumatera Utara, sekaligus juga yang dirangkai dengan musyawarah kerja wilayah Jawari, juga hadir yang wakilin Pangdam 1 Bukit Barisan, dan hadir juga saudara saya Harun Mustafa Nasution, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara yang juga merupakan zuriat dari pendiri pesantren Mustafawiyah dan juga pendiri Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Utara ini, Kiai Haji Syekh Mustafa Hussein. Yang saya hormati Akhyar, dengan hormat kami silahkan. Perintah Rasulullah, kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, duduk, maka akan menghasilkan rencana-rencana besar, renstra-renstra yang kita inginkan, cita-cita besar. Dan kami harapkan dengan halaqah yang diadakan, generasi yang akan datang tidak ada cerita bagaimana NU masuk ke Sumatera Utara, tapi ini sudah tadi diungkapkan siapa pembawa, siapa muassis penerus Nahdlatul Ulama, dan siapa yang meletakkan dasar-dasar berorganisasi. Bisa cerita, berarti kita adalah bangsa yang punya peradaban, bangsa yang punya masa depan. Yang ini kesempatan para dzurriyyat yang sudah masuk ataupun yang belum tercantum, tersebutkan bersama-sama. Kali ini masih memulai, perlu apresiasi, 2 jempol pada Ketua PWNU Sumatera. Mohon itu di atasnya mohon. PWNU, PCNU, MWC, Ranting. Karena saya tiap datang ke daerah, mereka kumpul tanya, siapa dan partai apa yang akan kita dukung untuk 2024. Saya bilang nanti, menanti komando instruksi PBNU, calonnya saja belum ditetapkan. Calonnya bisa juga calon ini gugur, tidak masuk. Namanya calon jadi juga calon tidak jadi. Maka saya katakan, tunggu komando PBNU. Jangan buka lapak sendiri-sendiri, jangan buka toko warung sendiri-sendiri.
baik grosir maupun eceran, di dalam menyongsong datangnya tahun politik. Bukan berarti kita menghilangkan hak politik, tapi NU adalah menuju pada abad kedua ini sebagai organisasi yang sistemik, bersistem, organisasi yang munadzam, organisasi yang ada sami'na wa ata'na, merupakan basisnya ulama jebolan Timur Tengah, ulama pesantren Mustawawiyah yang tadi disebutkan. Ini ulama pesantrennya si Ali Marbun dan pesantren-pesantren yang lain. Tidak ada apa-apa aja saya, tapi kagetan dan gawalan. Ya betul. Malah makanya jangan kaget, nanti saya pulang sudah nggak usah repot-repot, sakit semua tangan ini. Nanti saya pulang ke rumah dipijat lagi. Padahal saya berangkat ke sini belum sehat betul, hanya karena beliau yang punya semangat. Tadi saya pamitan setelah ketemu dengan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wakil Kapolda, Wakapolda, Bapak beberapa tokoh. Saya pamitan. Sebetulnya perut ini agak masih ini apa? Ingin titip-titip di hotel itu, meninggalkan tinggalan di hotel. Tapi alhamdulillah saya bisa hadir, bisa ketemu. Gerakan perilaku, organisasi, kepemimpinan, perkhidmatan dengan model-model betul-betul melaksanakan amanah dengan baik, asrokat bidayatu, maka akan menghasilkan asrokat nihayatu. Puncak yang cemerlang itu tergantung dengan bagaimana awal mula memulai sebuah langkah, sebuah gerakan. Tidak bisa orang ujuk-ujuk jadi, tidak. Pesantren dan non pesantren satu langkah, fi sofin wahid, fi kalimatin wahidah. Jangan terpecah-pecah. Kekuatan kemenangan ada pada persatuan. Jangan harap kalau kita masih kelompok-kelompok, ibarat kerajaan kecil berdiri sendiri, berjalan sendiri-sendiri. Jangan. Persatuan. Karena Nahdlatul Ulama adalah jam'iyah diniyah ijtimaiyah. Jam'iyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, organisasi. Ya, walaupun di situ ada akidah syariah, ya, akhlak, ya. Tapi diniyahnya ini amar ma'ruf nahi munkar. La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada. Andaikan lautan yang ada di bumi ini, lautan yang di bumi, bukan hanya di Provinsi Sumatera Utara, di bumi semua dikerahkan untuk menjadi tinta, menulis kalimatur Rabbi, menulis Islam, menulis isi Al-Quran, memahami isi Al-Quran. La nafidal bahru, lautan akan punah, kering. Qabla an tanfada kalimatur, sebelum kalimatur Rabbi selesai ditulis. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun didatangkan lautan-lautan dari planet manapun yang ada di alam ini, datangkan. Kalau di ayat lain sab'atu abhurin, tetap belum selesai. Disitulah kesempurnaan Islam. Islam yang syariahnya yang gamaliyah. Makanya Nahdlatul Ulama itu berupaya sama, artinya berusaha meniru, memposisikan sebagai organisasi yang ingin menerapkan ajaran Islam itu, walaupun belum tuntas. Karena tidak ada di dunia ini yang bisa tuntas. Karena Al-Quran kalamullah,
Kalamullah tidak terbatas. NU kalau seperti ini saya kira akan langgeng, mardiyah, menjadi ijtimaiyah, jamiyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai para ulama dan para santri-santri ulama, ini yang disebut. Jadi walaupun Anda belum ulama, tapi Anda sudah diakui sebagai warga Nahdiyat, diakui sebagai santri daripada Rais Akbar Kiai Hasyim Asy'ari. Allahumma ya, kalau sudah amin harus jangan pulang dulu kita. Jangan sampai kita sebagai warga Nahdiyat justru merendahkan, mencoreng atau menurunkan bendera yang sudah tinggi dikereng oleh para muassis, para ulama dulu, lalu kita turunkan. Jangan. Nangis para muassis melihat kalau sampai terjadi seperti ini. Sudahlah, jangan ragu-ragu. Nahdlatul Ulama adalah ingin memposisikan sebagai organisasi yang persis dengan syariat agama Allah. Adapun ada satu dua itu perlu dibenahi. Kami tidak menyaingi, apalagi ya, membina tidak, menghina. Ini adalah dakwah kita, Pak. Saya ingin cerita sedikit. Kita harus bisa bergaul, ketemu dengan semua umat, macam dalam rangka kita sampaikan dakwah kita, dalam rangka kita memperkenalkan bagaimana etika Islam, bagaimana akhlak Islam, ya, bagaimana Islam bermasyarakat. Ini sudah banyak hilang dari tengah-tengah kita. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Tanda-tanda orang Islam termasuk Nahdiyat mendahulukan kepentingan orang lain walaupun dirinya sendiri sudah sangat butuh. Itu dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ingin bukti? Ingin bukti? Perang Yarmuk, perang yang terjadi pada awal-awal Islam menghadapi orang-orang Eropa. Sekali lagi, Islam tidak pernah mengajak perang, Islam tidak pernah mengawali perang. Justru Islam yang diperangi lebih dulu. Al-Hudali, beliau menanti saudara misalnya yang belum pulang dari medan perang. Dalam situasi terik matahari, kok belum pulang-pulang, dia mungkin terluka berat dan dalam keadaan kehausan. Akhirnya punya inisiatif bawa kendi air, ya, tempat air untuk mencari saudaranya. Mungkin dia butuh minum saat ini. Cari di tengah terik matahari. Akhirnya ketemulah saudaranya dalam keadaan sekarat, sudah tidak mampu bicara, hanya merintih. Disodori air oleh sahabat Abu Jaham. Dia cuma isyarat segera diminumkan air tersebut. Begitu dituangkan air mau diminumkan, tiba-tiba mendengar rintian tidak jauh dari situ, kira-kira 50 meter. Lah kok saudara yang sudah siap minum tiba-tiba memberi isyarat agar datangi suara itu, mendahulukan suara itu, padahal dirinya sudah sangat butuh minum, sudah sekarat. Akhirnya dituruti oleh Abu Jaham, didatangi suara yang merintih. Ternyata siapa? Sahabat Hisham ibnul As, saudara daripada sahabat Amr ibnul As. Akhirnya disodori air, dia memberi isyarat sudah tidak mampu bisa bicara. Begitu dituangkan, tiba-tiba terdengar rintian lagi, kira-kira 50 meter. Tiba-tiba seperti Hisham yang sudah kehausan yang sangat memberi isyarat agar kesana dulu.
Biar saya terjemahnya seperti ini. Didatangilah suara itu Abu Jahal. Pak, Bu, mendengar ini ya. Jangan sampai ada bentuk, ada rupa, tapi tidak mendengar karena tertidur. Akhirnya sampai di sana sudah meninggal dunia. Yang merintih yang ketiga ini meninggal dunia. Akhirnya kembali ke sahabat Hisham ibnu As. Sampai di sahabat Hisham juga sudah meninggal dunia. Hanya karena mendahulukan saudaranya. Akhirnya kembali ke saudaranya yang tadi awal. Sampai di saudaranya juga meninggal dunia. Tiga-tiganya belum sempat minum. Hanya karena ingin mendahulukan saudaranya untuk meminum. Ada di sini seperti itu. Ada di sini seperti itu. Jawab. Ada. Mana orangnya? Mana? Ingin tahu saya. Kenapa? Apakah sahabat-sahabat fuqara masakin tidak mampu? Jangan bilang sahabat tidak mampu. Sama tahu sahabat Abdurrahman bin Auf, kalau mendatangkan dagangannya, bisnisnya, kota Madinah itu goyang karena ratusan unta-unta yang mengangkut dagangan masuk kota Madinah goyang. Sahabat Abdurrahman bin Auf. Siapa sahabat Utsman? Punya pembantu tidak kurang dari 400 pembantu. Siapa sahabat Abu Bakar? Siapa sahabat Dahdah bin Dahdah? Dilaksanakan oleh Tanfidiyah karena saat ini periode milik Suriah. Sebetulnya selama sebagai milik Suriah. Tapi Suriah yang mau turun ke bawah. Jangan Suriah yang duduk-duduk di kursi cuma perintah-perintah, tidak ngerti keadaan yang ada di daerah-daerah. Makanya PBNU, saya dengan Suriah-Suriah akan turun ke bawah nanti, menyapa. Mudah-mudahan sampai ketika cabang muslimat ikut serta, kata ikut serta, ya sampai ke cabang mengundang MWC Ranting, kumpul. PW mengundang PJ atau DPR pusat misalnya. Tapi itu perintah Suriah mengikutsertakan Mustasar, disampaikan pada Tanfidiyah perintah kamu harus jadi ular. Tapi perintah ini juga manakala Suriah Mustasar meminta kembali, kamu sudah cukup jadi ular, kembalilah jadi tongkat. Yang ada sami'na wa ata'na. Oh, tadi belum saya sebut ada Pak Kanwil Kemenang dari pimpinan provinsi yang lain yang tidak pernah sebut, kabupaten kota ya. Iya, mohon maaf. Jadi semua PC seperti itu. PBNU Sumatera Utara, Sumut, mulai hari ini kami nyatakan dengan ucapan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Rapat kerja PBNU Sumatera Utara dimulai. Semoga Allah memberikan keberkahan, kemudahan, hasil keputusan-keputusan yang betul-betul Bapak Ibu hadirin yang dirahmati